Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan soal, di mana soal kali ini kita akan membahas tentang soal masuk PTN dinamika gerak partikel. Langsung saja, di sini ada soal tentang dinamika gerak partikel. Biasanya soalnya soal ada gambar, kemudian diketahui ditanya. Nah, saya akan berikan tips cara menjawab soal-soal di dinamika partikel. Yang pertama, tipsnya. Yang pertama, kita harus niat. Kenapa niat? Karena soal-soal di dinamika partikel ini relatif sulit ya. Kalau tidak niat, lihat gambarnya aja udah males, nggak jadi mengerjakan. Nah, yang kedua, kita harus gambar ilustrasinya. Ilustrasi kejadiannya seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau sudah ada ilustrasi gambarnya, kebetulan ini sudah ada, tapi jika belum ada harus kita gambar. Yang ketiga, kita gambar semua gaya. Ya, semua gaya ini apa ya? Beserta dengan arahnya. Arah gayanya ke kanan, kiri, atas, bawah, ini jangan lupa. Nah, yang keempat, kita harus kelompokkan gayanya. Kelompokkan gayanya di sumbu apa dia? Sumbunya apakah sumbu X ataukah sumbu Y? Nah, yang kelima, jika sudah kita kelompokkan, apakah bendanya diam ataukah bendanya gerak GLB? Nah, kalau bendanya diam atau gerak GLB, dia hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0 rumusnya. Gak ada yang lain, gak ada. Nah, kalau bendanya bergerak dan geraknya GLBB, maka hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang keenam baru jangan lupa hitung. Udah semuanya ditulis, nggak dihitung. Itu kan bunga terakhir ya. Nah, dihitung di sini, oke? Nah, sekarang kita lihat di soalnya. Di sini sudah ada gambarnya, ya. Udah ada gambar ilustrasinya. Hanya saja memang yang kurang arah gayanya tidak ada, ya. Kalau udah lengkap semuanya, mah enak benar mengerjakannya ya. Nah, ini kita lihat. Sekarang kita ambil dulu di sini gambarnya. Nah, kemudian jangan lupa kita gambar semua arah gaya-gayanya yang mana saja. Ada gaya apa saja di sini? Kalau kita lihat di sini ditempatkan sebuah, nah kasar, ya. Dia bidangnya kasar. Nah, kalau kasar bilangin sama orang tuanya, Pak, ini mainnya kasar. Oh, enggak ya. Nah, kasar di sini pasti ada namanya koefisien gesek. Di sini ada nih koefisien gesek. Nah, koefisien gesek pasti ada gaya gesek. Apa gaya gesek? Gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kemana? Kalau gayanya dia ke kanan, bawah, kanan bawah, otomatis pasti di sini dia ada gayanya, ya. Gayanya ke kanan, otomatis geraknya ke kanan. Otomatis kalau gitu ada gaya gesek ke arah berlawanan dengan gerak benda, jadi dia ke arah kiri. Nah, gaya gesek itu simbolnya F kecil. Di mana ya M1 dan M2. Di sini ada gaya gesek. Berarti ini F1, ini F2. Nah, kemudian dia punya massa, pasti dia juga punya berat. Kemudian jika dia di atas bidang, maka dia memiliki namanya gaya normal. Apa gaya normal? Gaya yang tegak lurus dengan bidangnya. Ya, gaya yang tegak lurus dengan bidangnya. Nah, di sini berarti ada gaya normal 1, ada gaya normal 2. Ada apa lagi? Nah, di sini ada ditanya tegang tali. Maka kita masukkan apa tegang tali? Gaya yang arahnya bolak-balik tergantung tinjau bendanya. Nah, ini semua gayanya udah ada. Ini gaya dorongan atau tarikan ya, ini ada F-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat tips selanjutnya, kalau semua gaya udah kita
gambar arahnya. Yang keempat, kelompokkan gaya tersebut dalam sumbu X, sumbu Y. Nah, ini kita sih udah tahu pasti ya, ini sumbu Y, ya ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, yang bingung sumbu gaya F, dia di sumbu apa? Nah, jika masih ingat tentang pembahasan materi ya, pembahasan materi tentang dinamika gerak partikel, saya berikan tips ini disclaimer ya, ini hanya kita aja bahasanya. Jika ada gaya, maka sifat vektornya ya, ini sebetulnya gaya itu termasuk sifat vektor, dan semua sifat vektor yang termasuk kebesaran vektor bisa menggunakan cara ini. Yang pertama, jika dia searah pasti dijumlah sama-sama ke kanan, entah itu gaya, kecepatan, perpindahan, pokoknya sama ke kanan, dia dijumlah. Nah, ini sifat vektor. Yang kedua, jika berlawanan, maka dia dikurang. Yang ketiga, jika dia tegak lurus, ini bahasa saya ya, maka resultannya dipitagoraskan. Ya, tapi Pitagorasnya seperti ini, karena dia ke kanan dan ke atas, berarti serong kanan atas. Nah, ini Pitagoras. Kemudian yang keempat, jika dia miring, nah, nggak boleh ya, dalam vektor tidak boleh menghitung gaya miring. Apa maksudnya miring? Tidak berada tepat di sumbu X dan sumbu Y. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan di sini, kita harus memproyeksikan. Kita harus proyeksikan, kita harus uraikan. Uraikan apa? Kemana? Tentunya ke sini, ke sumbu X, dan ke sini, ke sumbu Y. Nah, biasanya sudutnya di sini. Berarti kalau ke sumbu X, dia menggunakan cos ya. Sumbu X berarti biasanya sudutnya di sini, berarti F cos theta. Ini Fx-nya. Nah, di sini Fy-nya, berarti F sin theta. Nah, segini dulu aja. Yang 5 dan 6-nya nanti menyusul ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada gaya yang miring nih. Nggak boleh, gaya ini miring nggak boleh. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan harus kita uraikan. Nah, karena dia miring ke bawah dan ke kanan, otomatis gayanya pasti kemana nih? Ke kanan dan ke bawah. Nah, lalu kita berikan notasinya, ini Fy ke bawah dan ini Fx. Nah, sudah lengkap semuanya. Kalau sudah diuraikan, maka gaya F yang miringnya sudah tidak ada, karena kita sudah uraikan jadi ke sumbu X dan sumbu Y. Oke? Nah, selanjutnya apa? Kita lihat di sini. Jika kita sudah kelompokkan, kita tentukan bendanya diam atau bergerak. Nah, biasakan, nah ini sebelum kita lanjut, biasakan mengerjakan fisika itu, atau mungkin kimia gitu ya, harus mengerjakannya dari akhir ke awal. Apa akhirnya? Akhirnya itu yang ditanya, itu yang dicari. Apa awalnya? Dia yang diketahui. Apa penghubungnya? Nah, penghubungnya ini ya rumusnya. Nah, seperti ini. Ditanyanya apa sih? Akhirnya apa sih? Akhirnya yang ditanya di sini besar tegangan tali. Berarti yang ditanya ini T, tegangan tali itu. Nah, sekarang kita lihat. Tegangan tali itu T. T itu nggak bisa kita mengerjakan secara sistem. Ya, tegangan tali itu kita harus menggunakannya, harus kita tinjau. Tinjau bendanya. Tidak boleh sistemnya. Kok bisa? Iya, karena dia itu gaya yang bolak-balik, kalau kita lihat sistem secara keseluruhan, maka pasti T-nya 0, kiri kanan ada. Tapi harus tinjau, boleh tinjau benda 1, boleh tinjau benda 2. Dalam hal ini boleh aja kita supaya
menghemat gaya ya, kita cukup tinjau benda satu. Kenapa nggak benda dua? Karena ada F yang lain di sini. Makin banyak gaya, makin pusing. Seperti hidup, banyak gaya loh. Nah, banyak gaya itu orang akan makin pusing karena kebanyakan gaya. Jadi kita cari gayanya yang dikit supaya nggak bikin pusing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, nah kita lihat di sini. Kita tinjau benda satu. Benda satu. Jika tinjau benda satu, ini boleh nih kita ambil. Tinjau benda satu, hanya yang ini aja. Nah, yang ini. Yang tinjau benda satunya. Di mana bendanya ada gayanya ke sini. Dia pasti bergerak ke kanan. Kok ke kanan? Kan terbawa oleh M2 karena dia diikat. Otomatis ke kanan tapi bukan oleh gaya F karena diikat oleh tegangan tali. Nah, oleh tali berarti oleh tegangan tali dia ke kanannya. Tapi dia ditahan oleh gaya gesek F1. Nah, ini tinjau benda satu. Jadi cukup kita lihat M1-nya saja, gaya di M1 tentang T di sini. Kan ada N, ada W, betul. Tapi kita biasakan mengerjakan dari akhir ke awal. Akhirnya T. Nah, yang berhubungan langsung dengan T itu hanya F1. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di benda satu ini, dia bendanya diam, GLB atau GLBB. Karena awalnya dia diam 1000 bahasa dan hati kecil pun bicara. Nah, baru ku sadari, oh enggak. Karena awalnya dia diam, kemudian bergerak, maka dipastikan dia geraknya GLBB. Ya, nah kalau GLBB otomatis dia hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ya udah pasti ini, udah. Nah, sigma F di sini total gaya. F di sini jangan terpaku hanya pada F. F di sini tuh gaya, bisa W, bisa T, bisa N gitu ya, gaya normal, gaya berat, gaya tegang tali, gaya gesek, bisa apapun. Nah, kalau kita lihat di sini otomatis nulis tadi ya mungkin karena lagi musim matic kayaknya ya, jadi bilangnya otomatis, nggak kopling gitu ya. Nah, kita lihat di sini sigma F-nya ada F ada T. Terus gimana? Arahnya berlawanan. Nah, kalau arahnya berlawanan dia dikurangi. Nah, dikuranginnya apakah F min T, T min F? Kita ikutin arah percepatannya, arah geraknya. Geraknya tadi karena ditarik, ya didorong gitu ya, benda duanya otomatis gayanya ke sana. Geraknya maksudnya. Nah, mengikuti geraknya berarti di sini T min F1 sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita mau mencari tegangan tali, harus ada F1-nya, harus ada M1-nya, dan harus ada A-nya. Kebetulan M1-nya udah ada. Mana? Ada di soalnya. F1-nya udah ada belum? Belum. A-nya udah ada belum? Belum. Nah, baru dari sini kita cari. Ya, biasakan dari akhir mencari T-nya, mana yang berhubungan dengan T, baru kita cari. Jangan cari sana, cari sini. Yang ditanya apa? Nggak tahu. Pokoknya kita cari aja. Nah, itu yang repot ya. Oke, sekarang kita lihat F1. F1 berarti gaya gesek di benda 1. Apa rumus gaya gesek? Mu dikali N. Karena gaya gesek 1 berarti mu 1 kali N1. Yang mana? Nah, ini tadi nih. Di sini harus kita cari N-nya. Nah, ini N-nya pasti ke atas ya. Ini mah tahu lah gaya normal ke atas ya, karena tegak lurus dengan bidang. Ini nenek-nenek juga tahu. Karena dulunya neneknya itu dosen fisika. Nah, kemudian W-nya ke bawah. Kita lihat apakah M1-nya bergerak ke atas atau ke bawah? Tidak. Kok enggak ya, orang nggak ada gaya yang narik dia ke atas atau terperosok ke bawah? Enggak juga kan? Karena di atas lantai. Nah, kalau kayak gini, berarti total gaya di sumbu Y-nya pada benda 1 dia
0. Karena diam itu hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama itu sigma F-nya sama dengan 0. Arahnya berlawanan. Tadi sifat vektor dikurangin. Berarti N min W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W. Nah, jangan lupa ini 1 ya. W itu apa rumusnya? Ini mah nenek-nenek juga tahu. Karena dia dulunya dosen fisika ya. W itu M kali G. Berarti M1 kali G. M1-nya berapa? 2. G-nya ya buat teman saya kasih 10 deh. Ke yang lain 9,8 ya. Ini 10 aja biar mudah ya. Nah, jadinya 20 Newton. Berarti inilah nilai N-nya. Kita masukkan ke sini F1. F1 sama dengan mu. Mu1 di sini koefisien gesek. Karena dia bergerak, kita pakai yang kinetis. Berarti 1/3. Dikalikan 20. Nah, jadi gaya gesek di satunya 20 per, galangin aja lah itu, 20/3. Berarti F1 udah ada, M1 udah ada 2. Nah, percepatannya yang belum. Kalau percepatan nggak mungkin bergerak masing-masing ya. Jadi percepatan itu pasti bergeraknya barengan. Kurang ya, ini saya ambil dulu. Nah, pasti dia bergeraknya barengan. Terus gimana? Nah, kita cari percepatannya. Oke. Di sini tadi ada gaya apa? Ada gaya F1. Nah, sekarang secara sistem dia bergerak. Bergeraknya ke arah mana? Ke arah sumbu X sebelah kanan. Karena ada gaya Fx-nya ke kanan. Kalau dia bergerak di sumbu X, berarti hukum Newton yang kedua, sigma Fx-nya sama dengan M dikali A. Nah, A inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mencari tegangan tali yang di sini. Ya, kita lihat sekarang. Sigma Fx-nya apa? Total gaya di sumbu X. Kita lihat di sini ada Fx. Berarti di sini ada Fx ke kanan. Mana lagi yang searah? Tidak ada ya. Yang ada berlawanannya ada F1, ada F2, ada lagi gaya di sumbu X-nya, tidak ada. Ini N, ini di sumbu Y, nggak usah dimasukkan. Berarti sama dengan M-nya M mana? Karena sistem secara keseluruhan, dia bergeraknya, berarti M-nya ada 2, M1 ditambah M2 dikali A. Nah, Fx-nya apa? Di sini, samping sudut. Kita cari dulu Fx-nya. Samping sudut itu pakai cos ya. Jadi F cos theta. Gayanya berapa sih? Dia di sini gayanya 20 Newton. Kita taruh di sini. 20. Cos theta-nya berapa? Tan-nya 3/4. Nah, kalau tan-nya 3/4, ini theta ya, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Tan itu kan depan per samping. Nah, otomatis cos-nya berarti 4/5. Karena samping per miring. Jadinya berapa nih? 16. Nah, 16 Newton. Udah ada Fx-nya. F1-nya tadi udah ada ya. F1-nya tadi udah ada. Kita udah cari tuh 20/3. Yang nggak ada apa? F2-nya. Kita fokus tuh di sini F2. Ya, hanya kita cari F2-nya. F2 tadi rumusnya F itu mu dikali N. Berarti ini 2, ini 2. N2-nya udah ada belum? Belum. Nah, inilah dia PR yang selanjutnya nih. N2-nya belum ada. Kita akan mencari nilai M2. Ini kita ambil. Di sini. Taruh di sini. Fokus ke benda di 2. N2 itu ke atas. Nah, ini N2 ke atas. Kemudian W2-nya ke bawah. Ada gaya lagi nggak? Ada. Gaya Fy. Kan udah kita uraikan. Gayanya ke bawah. Nah, seperti ini. Ini N, ini Fy-nya. Sekarang, karena yang kita cari N2, berarti di sumbu
Di sumbu Y, nggak perlu kita cari ada geseknya, tegangannya nggak usah, karena di sumbu Y itu hanya ada ini saja. Diam atau bergerak? Ya diam. Orang ada lantai ditekan ke bawah ya diam ya. Nah kalau diam, diamnya si bahasa dan hati kecil pun bicara. Nah baru ku sadari, oh enggak ya. Kita lanjut ya. Di sini karena dia diam, otomatis total gaya di sumbu Y-nya 0 pada benda 2. Diam itu hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama sigma F-nya sama dengan 0. Nah gayanya apa saja? Tadi searah di jumlah berlawanan dikurang. Yang ke atas kita anggap positif M2, yang ke bawah FY, yang ke bawah kita anggap negatif lagi W2 sama dengan 0. N2-nya berarti sama dengan FY plus W2. FY-nya udah ada belum? Belum ada, belum kita cari. Wah, di sini kita cari. FY itu depan sudut jatuhnya. Jadinya dia sin. Berarti F sin F sin 30, F sin theta. F-nya tadi 20, sin itu 3/5. 3/5 jadi berapa nih? 12 ya. Nah, 12 deh. Oke, kita taruh di sini. Berarti 12 ditambah W2-nya berapa? W itu M2 kali G. Tadi nenek-nenek juga bisa. Karena dulunya apa? Dulunya istrinya kakeknya. Oh enggak ya. Nah ini 1 kilo. Berarti W-nya M kali G 10 Newton. Jadinya total N2-nya 22 Newton. Inilah N2-nya. Buat apa kita nyari N2? Tadi supaya ketemu F2. Nah kita masukkan. F2 sama dengan tadi mu2 dikali N2. Mu-nya sama bidangnya. Sepertiga. N2-nya barusan ketemu 22. Jadinya 22/3. Buat apa kita nyari F2? Karena kita akan mencari A. Tadi dari sini asal mulanya. Gitu. Ya, mungkin ada yang baru bergabung. Baru bergabung gimana? Ini kan YouTube. Oh iya lupa ya. Jadi tadi ya, kali aja tadi sempat ngantuk kan. Nah, Fx-nya 16. Kita taruh di sini 16. Dikurangin F1-nya. Tadi berapa? 20/3. F2-nya. Mana F2-nya tadi? Oh ini ya di atas ya. Nah ini 22/3 sama dengan 2 ditambah 1 dikali A. Berarti 16 dikurangin. Berapa ini? Dikurangin 44/3 sama dengan 3 dikali A. Kok 44 sih? 42. Wah ini 42/3 sama dengan 3 dikali A. 42 bisa nggak dibagi 3? Berarti 16 dikurangin 42 dibagi 3 berapa? 14. Ya 14 ya. 14 sama dengan 3A. Nah 16 kurangi 14 jadi 2. Berarti nah A-nya berarti apa? A-nya Geraldine. Oh enggak ya, nanti nonton lagi. A-nya berarti 2/3 meter per second kuadrat. Untuk apa kita nyari A-nya tadi? Nyari A-nya mungkin mau di endorse gitu kan? Nyari A-nya. Nah ini karena kita ingin mencari tegangan tali. Inilah yang terakhir yang harus kita cari. Taruh di sini. Nah, sehingga tegangan tali sama dengan M1 dikali A pindah jadi positif. M1-nya 2, A-nya 23. Ditambah F1-nya tadi berapa? 20/3. Jadinya ini 4/3 ditambah 20/3 jadinya
24 bagi 3 atau 8 Newton. Inilah tegangan talinya. Nah, apakah ada jawabannya? Ada 8 Newton. Bagaimana? Fisika itu mudah atau susah? Mudah ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.